dihadirkan yang namanya tampilan, pemaknaan, ada ilmu, ada apa namanya konsep, ada nanti jadi belief system, jadi keyakinan, semua memang sengaja dia hadirkan itu. Disengaja manusia ditempelkan dengan yang namanya identitas atau ego. Ini bukan kecacatan ciptaan Tuhan, bukan. Justru inilah kesempurnaannya. Karena butuh yang namanya jembatan-jembatan itu sebagai penghubung antara ciptaan dengan sang pencipta. Tapi kebanyakan kita terjebaknya ketika digulung oleh yang namanya identitas, ya akhirnya kita ngikut terus di dalam cerita sebagai aktor. Ya, merasa harus menciptakan sebuah cerita kehidupan yang bisa menghadirkan kenyamanan, keamanan, ketenangan. Nah disitulah akhirnya jadi semakin dalam, tapi dengan kasih sayangnya dipentokin kita sebagai suatu jalan untuk mengingatkan diri atau jiwa kita untuk memilih suatu perjalanan yang berbeda dari apa yang sudah kita jalani saat ini. Ya. Jadi bukan kemudian kita istilahnya justru menolak apa yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Penolakan ini semakin menyatakan bahwa diri kita meyakini yang nyata itu adalah apa yang kita sedang tolak. Jadi yang kita hadirkan sebagai kenyataan ini adalah identitas tadi. Ya, dengan kita berusaha jadi kaya, kita berusaha jadi tenang, nyaman, gitu. Berarti kita sedang meyakini bahwa diri kita adalah identitas itu. Gak pernah kita bisa transenden secara kesadaran menemui diri sejati kita. Padahal semua itu sebenarnya hanya jadi jembatan aja. Kayak saya bilang fokus aja pada apa yang ada di saat ini dalam bentuk rasa tadi, utamanya yang bisa kita rasakan secara utuh bentuknya emosi. Di situ kita saksikan, maka nanti kita akan bisa hadir dalam suatu dimensi yang kita sebut dimensi jiwa yang murni, yang tidak dilekati oleh identitas karena emosi-emosinya sudah mampu disaksikan dan membuat struktur dari emosi ini tidak lagi bersifat melekati, tapi dia hadir sebagai tampilan dari ciptaan Tuhan yang nanti justru akan melengkapi proses manusia itu menjadi penyaksi. Jadi nanti yang namanya penyaksi itu tetap ada emosinya, tetap ada identitasnya. Gak ada yang dihilangkan dari perwujudan Tuhan di dalam kehidupan ini. Semua tampil apa adanya, tapi kita tidak bertentangan dengan kondisi-kondisi itu. Kita bisa selaras dengan apapun juga. Ada pemaknaan. Kita tidak merasa bahwa pemaknaan ini adalah sesuatu yang buruk. Walaupun pada kenyataannya nanti kita juga akan melakukan keburukan. Tapi ada jiwa yang tahu bahwa dia sedang dibersamai oleh Tuhan. Ya makanya sebelum kita melakukan tindakan, apapun juga disarankan untuk berbasmalah terlebih dahulu. Ini sebenarnya kata-kata yang untuk mengingatkan kesadaran jiwa kita. Bahwa kita tidak pernah keluar darinya. Gak ada yang bisa hadir di luar kuasanya. Semua itu dihadirkan dengan kuasa dia. Jadi ya selama ini banyak kita yang masih berpikir kita itu harus berusaha jadi yang baik-baik. Karena apa? Tuhan mengatakan di dalam syariat agama itu harus jadi baik, harus jadi kaya, harus bisa merubah diri kita. Tapi itu dijalankan sayangnya sebelum kita memproses diri kita untuk kemudian mensucikan jiwa kita terlebih dahulu. Jadi arahan Tuhan untuk merubah apa yang ada di dalam diri kita itu melalui kondisi-kondisi di mana jiwa kita terkoneksi dulu dengan Tuhan. Jadi nanti yang memperbaiki diri kita bukan kita. Karena nanti kita bisa melihat bahwa kita pun bagian dari ekspresi ketuhanan itu sendiri. Tidak benar-benar punya kemampuan, kita tuh hanya diperjalankan seperti yang tadi Mbak Nesi Chan juga bilang. Ya. Yang selama ini kita salah sangka. Jadi kenapa kemudian timbul kebingungan? Ya karena cara kita melihat itu masih tidak tepat dan akhirnya kita nggak bisa melihat kejelasannya. Lalu kita jadi bingung gitu loh. Karena kurangnya pengetahuan, ya kurangnya wawasan, akhirnya kita melihat dengan perspektif yang sama. Yang nanti membuat kita bingung. Loh katanya sholat itu bisa menjadi penolong. Kenapa saya kondisi ekonominya terus hancur, nggak ada perubahan, saya terus menderita.
Akhirnya dicari apa? Bentukan sholat yang menurutnya lebih baik, lebih benar, lebih sempurna. Akhirnya kita ribut sama bentukan. Tadi saya udah bilang, kita bicara seperti air dan minyak. Bukan bentuk zat cair yang kita tiru, tapi unsur di dalamnya itu apakah sudah memiliki apa, mampu mewujud aliran asma-asma itu gitu loh. Dan itu bisa dihadirkannya melalui pembersihan jiwa dulu, tazkiyatun nafsnya di penyaksian. Makanya penyaksian itu nanti akan selalu berjalan. Nggak kemudian yang namanya penyaksian itu, oh cuman pagi penyaksian, siang penyaksian. Enggak. Ini seperti sholat daim tadi saya bilang. Artinya ketika sebelum sholat kan kita perlu wudhu dulu. Makanya wudhunya juga akan terjadi terus menerus. Nggak akan ada yang berhenti antara sholat dan wudhu tadi. Tapi kebanyakan orang kan ya ketika masih di dalam kondisi keterjebakan pemahaman, dia mencoba hadir sebagai subjek yang punya kemampuan tadi gitu loh. Seperti saya punya free will. Nah ini agak aneh menurut saya gitu loh. Free will itu sebentar. free will itu Makanya kalau di Al-Quran itu bukan kata wudhu yang dipakai, tapi bersuci, bersuci. Nah itu, jadi betul, beda bersuci. Kalau wudhu yang dengan air itu kan itu wudhu. Tapi di situ kata-kata yang dipakai adalah bersuci gitu kan, bersuci dan sholat itu juga yang diartikan itu terkoneksi, terhubung. Jadi ya kayak host bilang sholat daim itu setiap saat kita mensucikan diri, yaitu tidak ada yang lain selain sang sumber itu. Nah itu yang di situ yang proses sebenarnya di situ gitu. betul, Agama itu adalah cara gitu kan, dan itu ritual ketika kita dihablumin nanas ini. Tapi kalau kita berbicara tentang terhubung dengan sang koneksi di tauhid itu, ya bagaimana horizontal kita ke atas. Nah itu yang memang harus diproses. Karena apa? Ketika kita sudah bisa memahami yang horizontal, vertikal ini akan terbentuk nanti, gitu kan. Jadi tenang, damai itu ya otomatis, automatically gitu loh. Saya bilang betul. gitu. Jadi Masya Allah lah kayak gitu. Tapi memang kayak begini Benar. nggak kita hanya bisa omongkan ya, host kita bilang menyaksikan itu. Makanya kalau kalau dulu mungkin pemahaman saya tentang la haula wala quwata illa billah itu mungkin jauh berbeda dengan sekarang. Kalau dulu kan kita oh iya berpasrah, tapi hati kita masih berontak gitu kan. Karena ketika kita berontak, istilahnya kita menaklukkan sesuatu, di sesuatu itulah yang didatangkan kekuatan yang akan datang ke kita, yaitu kalau orang bilang apa energi itu kan, kita menarik yang kita takutin, ya itu yang akan datang gitu kan. Nah, karena apa? Kita belum mengkosongkan, belum mengklirkan bahwa semua itu terjadi karena nih satu juga nih ya, maaf ya, saya mungkin agak gini karena gini, selama ini kita kalau mengucapkan melakukan sesuatu itu Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita pakai arti atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Boleh seperti itu. Tapi coba tolong ditarik. Ketika kita menulis surat, menandatangani itu AN. AN itu apa? Berarti kita diberi kuasa, gitu kan? Diberi kuasa untuk menandatangani AN Nesi gitu kan. Nah, jadi Nesi itu berkuasa untuk menandatangani surat itu. Nah, sama ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, bukan hanya Allah ya, tapi bagaimana diri kita menjadikan yang berkasih dan sayang gitu kan. Menjadikan diri kita itu ada rasa kasih sayang itu loh, bentukannya di situ. Bukan hanya kita, oh ya Allah itu maha pengasih, tapi tidak seperti itu. Karena kita ini adalah istilahnya wujud ataupun apa ya, eksistensi dari Allah itu sendiri gitu kan, di kehidupan ini gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita mewakili sifat-sifatnya dia di kehidupan ketika kita berhubungan atau di ibadah sosial kalau saya bilang gitu, di habluminanas seperti itu. Itu sih. Iya, betul. Masuk ya. Jadi kata-kata bismillah itu sebenarnya mengingatkan jiwa kita untuk bertauhid gitu loh. Sebelum bertauhid ya bismillah itu nggak jadi gitu loh. Pasti nanti bismillahnya hanya dijadikan mantra untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh ego, apa yang sesuai dengan identitas kita. Nah ini kan akhirnya jadi kemana-mana nantinya gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa juga gitu. Dalam arti semua orang juga ada prosesnya, ini hanya insight, kembali lagi insight pengetahuan yang mungkin bisa kita lihat dan kita pertimbangkan untuk kita lakukan gitu loh.
Dan jangan sampai akhirnya kita itu hanya melakukan sesuatu diulang-ulang dengan perspektif yang sama, cara yang sama, tapi kita mengharapkan ada perubahan. Itu nggak akan ada perubahannya. Pasti akan sama aja. Jadi ya kembali lagi tentang penyaksian, ya nanti penyaksian ini memang arahnya ke tauhid gitu. Yang membuat kita tuh benar-benar menyatu. Ketika kita mengatakan atas nama, benar-benar kita sudah menyatu dengan dia gitu. Nggak akan ada yang bisa atas nama kalau belum menyatu. Ya, visi misinya masih beda. Yang satunya pengennya dapatnya senang-senang, tapi Tuhan menghadirkan dengan beraneka ragam rasa. Ya nggak klop gitu di situ. Nggak akan bisa menandatangan tadi seperti yang Mbak Nesi sampaikan gitu. Nggak akan diberikan otoritas itu gitu loh. Nggak bisa. Jadi ya benar-benar kita bertauhid dulu, baru kita nanti bisa atas nama di situ. Malah pemahaman saya kata-kata Bismillah itu bertahap sebenarnya. Ada dengan, bersama, atas sama gitu. Ya. Jadi ada yang masih dibimbing terus gitu loh, yang kayak diatur supaya ya kalau salah sedikit hukuman, benar kasih reward, masih begitu gitu. Nanti ada yang mulai bersama itu kita mulai dilepas tuh di situ. Dalam arti kita mulai sebagian dari kesadaran kita udah menyatu dengan Tuhan, nah istilahnya begitu ya. Nanti sampai begitu udah atas nama, ini udah penyatuan secara utuh. Ya, jadi nggak bisa kita mengatakan atas nama, tapi di kesadaran kita masih ada di ego identitas tadi yang terpisah secara kesadaran bahwa saya punya kemampuan untuk menentukan gitu loh. Kemampuan untuk menentukan itu layaknya dimunculkan di jiwa-jiwa yang sudah bertauhid, sudah menyatu. Karena kalau belum menyatu, akhirnya apa? Ada Tuhan lain yang hadir di situ, yaitu diri kita sendiri. Identitas kita sendiri yang menginginkan sesuatu terjadi berbeda dengan apa yang dihadirkan oleh Tuhan. Jadi suatu perubahan yang dilakukan oleh jiwa yang sudah bersih itu bukan untuk seperti menegasikan keadaan yang sekarang gitu. Enggak gitu loh, tapi ini suatu aliran aja gitu. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Bukan karena ini buruk. Buat saya ini udah cukup, udah sempurna. Ayam paling lah. Tapi ada dorongan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang kita secara pemaknaan identitas kita tahu juga ini baik gitu loh. Tapi nggak ada keterikatannya untuk itu gitu loh. Ya. Jadi ya kembali lagi, semua itu bukan hanya bentuk. Bentuk itu bisa ditiru, tapi unsurnya nggak bisa bohong. Kalau unsurnya udah sama, pasti bentuknya juga sama. Nggak mungkin nih, ya nggak mungkin kemudian jadi bentuknya berbeda. Ketika kita sudah menyatu dengan dia, unsur yang ada di diri kita itu sudah sama. Udah mati bukan kita jadi Tuhan, kita menjadi bagian dari ketuhanan itu sendiri. Nah di situ nanti asma-asmanya pun juga akan mampu untuk hadir. Jadi bukan berusaha meniru Asmaul Husna yang sekarang itu boro-boro meniru, kadang-kadang cuma diucap-ucap aja gitu loh. Yang nggak paham juga ternyata itu di dalam Quran dikatakan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Sibuk terus mengucapkan asma-asma itu, diulang-ulang terus gitu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kita malah dibenci. Ya wajar kalau hidup tambah susah gitu loh. Ya kita harus tahu dong apa yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan ini supaya ini bisa menjadi sebuah penyatuan. Bahwa kalimat wa inna ilahi rojiun itu ya benar-benar harus menjadi suatu fondasi perjalanan hidup manusia. Bahwa tujuannya mau kemana? Kalau tujuannya untuk dapat harta, ngatur-ngatur kayak gitu, ya udah aja. Walaupun menggunakan bahasa-bahasa ketuhanan, tetap aja. Gambus. Yang tadi yang biasa saya bilang, Tuhan juga bisa, setan juga bisa ngaji gitu loh. Bisa baca ayat-ayat Quran, bisa. Dibacain ayat kursi, dibacain ulang, lebih bagus lagi gitu. Iya. Kurang lebih begitu teman-teman. Jadi ya kembali lagi, ya saya sih sebenarnya ya tadi kan Mas Dwi gitu bilang hati-hati. Buat saya apa ya? Saya siap salah gitu loh. Teman-teman saya siap salah gitu loh. Ini yang membuat saya istilahnya secara ini saya bisa melihat
kesalahan Bagi jadi saya 50.000 jarang adalah mah. rezeki buat saya. Bukan saya membiarkan diri saya Malam tentunya sebenarnya. ya untuk melakukan kesalahan, Bagi enggak. 50.000 seorang Tapi aja. satu hal yang menurut Anggarnya. saya itu Jadinya no, perlu ada akhirnya bakulakan kita guru keluar di bisa sini. keluar dari Guru yang di sini identitas. nih Itu bakula. tanda-tandanya tidak ada lagi rasa takut dan duka cita. Ya, Oh, disitulah kayak itu dah. penyatuan dengan Tuhan tuh Nah, sudah guru mulai keluar ini hadir, mah di ujuk ke mana situ, kita ke sini. tidak lagi Nah, terlalu di sini misalkan mah bagi pulang. kembali lagi bukan tindakan sembrono, Oh, lalai, itu kan. bukan. Tapi saya saat Cukup ini kan? dihadirkan suatu Coba dorongan orang untuk mau bagi di berbicara sini. seperti ini. Banyak juga Apakah ujuk kan ini sampai ke Jawa dihasilkan Jar. oleh ego atau itu udah Tapi bukan dapat jebretan. suatu concern yang terlalu saya harus Ya, jadi kontrol-kontrol. bagi juga Justru di ketika sini. saya coba kontrol, yang muncul apa? Ego lagi, identitas yang pengennya bener. Nah ini kan akhirnya jebakan yang tipis-tipis ini banyak kita yang Di kepleset masjid di juga situ. kedengaran apa bagi Jawa Jar Kita ya? mau melepas dari ego Di ternyata masjid yang menjadi bagi Jawa ego Jar dalam cuma bentuk siapa yang kan tahu berbeda. Jar. Ada Habis nama kita dengan di situ Haji Effendi nantinya Rebus Tambang. terjebak merasa Bagi berkesadaran padahal hanya ego yang berjubah kesadaran. tapi anu nasi Ya. Makanya nggak gitu aneh kan. kalau proses kita Nasi ada menjadi duit penyaksi dalamnya. atau apapun juga lah. Di masjid sini Jar. Istilahnya yang namanya apa usaha-usaha untuk menjadi manusia yang lebih baik yang dikatakan bertakwa, berakhlakul karimah, Cuma dia apa segala lah macam. nggak awam lah. Itu akan Tahun-tahun menjadi di masjid sesuatu lawan yang Jar. akhirnya gagal. Gagal karena apa? Secara kehidupan tidak Tetap aja cuma membuktikan orangnya kata banyak bahwa punya kita aja. menjadi hamba. Tapi tetap Kenapa berbagai. dikatakan begitu? Karena Ya, supaya kebutuhan kan kita jadi tidak fitnah dipenuhi aja, oleh jadi Tuhan. burukan. Kan sudah jelas Tuhan mengatakan itu. Jadi Akan supaya aku dibagi ke penuhi lain-lain. semua kebutuhan Anggar-anggar hamba-hambaku. lain. Karena kosong di Berarti lain. ketika kebutuhan kita tidak Kalau makan dipenuhi, berangkat ke situ ya, fix Pak. kita bukan hamba. Dan memang untuk jadi hamba nggak gampang. Itu tadi. Untuk jadi hamba aja udah susah. Hamba yang mampu Dibagi-bagi bersyukur lebih ke susah lain, lagi karena hanya segelintir dari hamba-hambaku yang mampu bersyukur. Ya kan? Nah ini yang kalau kita nggak paham sampai ke sini, akhirnya kita main aja di permukaan, sibuk ngatur ombak. Ombak gede kita bikin kecil, Kadang-kadang capek PRT hidup juga kita ada. di situ. Membawa ya. Tapi Tadi coba PRT. kita selaras. Semalam Semakin membawa, selaras sama ternyata juga. kita dibawa Tapi kan transenden dicongol-congol. masuk ke dasar. PRT. Di dasar nggak lagi kita menghilangkan Buat ombak yang di atas, arus yang ada di pertengahan, tapi kita ada di dalam kedamaian yang mewadahi itu semua. Karena tanpa Menjaga ada parkiran yang itu bukan dasar, waringin. yang pertengahan dan atas itu nggak akan ada. Inilah gambaran tauhid Makanya ada penyatuan PRT. ini Pula gitu loh. kalau. Jangan sampai akhirnya kita sibuk main ngatur yang di atas. Ya, bukan yang di atas nggak perlu. Yang di atas itu menyadarkan kita tentang apa yang ada di bawah gitu. Jangan sampai ketika apa yang ada di atas membuat kita lupa apa yang ada di bawah. Jangan sampai ketika kita melihat ciptaan kita lupa pada pencipta yang mewujudkan itu semua, yang meliputi itu semua, gitu kan. Jadi ya kembali lagi, inilah yang biasa terjadi, kita masih belum bisa memahami tentang tauhid ini. Akhirnya cara kita itu bertindak selalu controlling, menentukan. Kembali, ini adalah sesuatu yang biasa salah dipahami. Seolah-olah kita nanti jadi nggak usah kontrol, bukan begitu. Tapi siapa yang bertindak mengontrol itu menjadi titik krusialnya. Kalau yang mengontrol ini adalah jiwa yang sudah damai, yang mampu untuk berserah diri, menerima apapun juga yang diciptakan, dihadirkan Allah ini sebagai kebenaran. Tidak ada yang dikoreksi, tidak apa. Kalau kemudian jiwa ini sudah terkoneksi dengan Tuhan, bertauhid, maka nanti yang memperbaiki itu adalah Tuhan. Kebaikan datangnya dariku, Allah udah bilang gitu. Tapi kenapa kita bisa sok baik gitu loh? Bisa memperbaiki. Sudah jelas kebaikan itu datangnya dariku. Ketika keburukan itu akibat perbuatan kedua tanganmu. Artinya kita masih hadir sebagai ego atau identitas yang belum menyatu. Sebaik-baiknya perbuatan ego atau identitas adalah dilakukan oleh Tuhan lain. Maka itu akan menjadi keburukan. Karena kita tidak menyatu dengannya. Gitu kan. Jadi ya kembali lagi, ini ada sesuatu tahapan yang kita lompati. Jadi kita langsung pakai semangat, berusaha, yang seringkali dijelaskan mungkin dari perspektif barat, di mana mengutamakan diri yang mampu, yang bisa kontrol, mengendalikan semua apa-apa pengen diatur, seolah-olah itu adalah kebenaran. Padahal jelas kekacauan di barat juga sudah terbuktikan gitu loh.
yang katanya orang pintar, kacau hidupnya. Tapi nanti mungkin teman-teman lihat ke daerah-daerah pelosok, orang-orang suku pedalaman, bagaimana dengan kesederhanaannya semua menjadi teratur. Apa kita pengennya modern seperti itu atau kita pengen keteraturan seperti orang-orang di pedalaman ini? Jadi kita itu salah paham. Kemudahan-kemudahan ini mensuplai yang namanya identitas sehingga mereka tenggelam di dalam cerita kehidupan. Merasa yang paling penting, yang paling benar adalah yang bentuknya kemudahan-kemudahan tadi. Ini nggak beda dengan orang beribadah pengennya dapat surga gitu loh. Pengennya, wah ini mudah. Bukan berarti kita harus sulit, bukan. Kembali lagi ini kan nggak selesai. Sama hal kalau berdoa ngatur-ngatur Tuhan gitu kan. Kalau berdoa ngatur-ngatur Tuhan gitu kan. Jadi padahal kan maknanya doa itu kita kan menghadirkan, bukan meminta kalau saya ya. Jadi secara lebih dalam gitu, hakikatnya dari berdoa itu adalah kita menghadirkan atau hadir gitu kan. Bukan kita meminta, karena kalau meminta itu kita ngatur-ngatur, kita mintanya kan pasti selalu yang itu tadi, kayak sholat kita mintanya ini rezeki yang haram dihalalkan kan gitu, diatur-atur gitu ini kan, Tuhan itu gitu kan. Jadi kadang-kadang ketika tidak diwujudkan, merasa oh iya kok saya begini ada yang kurang, tambah terus doanya tambah jauh kan gitu. Makanya sebenarnya yang penting itu yang benar mengkosongkan, jadi gampang diisinya gitu kan. Mau dikasih air putih, nanti yang tampak air putih, dikasih teh gitu. Yang penting kosong dulu gitu kan. Sama seperti yang ruangnya si host ini gitu kan. Jadi ya memahami tentang yang penting itu adalah itu. Jadi paham dulu dengan diri kita dan skenario tentang diri kita sendiri gitu. Dari mana, bagaimana, dan kemana. Itu aja sih. Betul, benar ya, itu memang makanya live saya ini sebenarnya coba membongkar itu semua gitu loh, supaya keterjebakan ini mampu kita sadari. Yang katanya kita berusaha jadi orang baik selama ini dianggap sebagai sesuatu yang benar dan ini penting untuk dilakukan, tapi kebaikan yang kita lakukan masih dilakukan oleh identitas atau ego ini gitu loh. Bukan jiwa yang sudah kosong tadi yang mampu untuk menyatu dengan Tuhan, bertauhid, sehingga kemudian apapun yang muncul, ya itulah Tuhan yang sedang menghadirkan. Jadi si wayang sadar penuh bahwa ini pergerakan dalang. Ya. Kalau kemudian kita masih terus-menerus mengejar, ingin menentukan yang tadi dibilang oleh Kak Nesi Chan dengan istilah berdoa tadi, yang salah dipahami oleh kebanyakan orang, di mana kemudian berdoa itu seolah-olah untuk meminta. Memang di ayat Quran ada yang mengatakan gitu, mintalah kepadaku, lalu kemudian itu diartikan sebagai berdoa gitu, maka akan aku kabulkan gitu kan. Tapi kalimat itu belum selesai sebenarnya, karena ada syarat di kalimat berikutnya. Penuhilah janjimu kepadaku, maka akan aku penuhi janjiku kepadamu. Apa janji kita? Hanya mengesahkan dia bertauhid. Ya kebanyakan tauhidnya belum, mintanya macam-macam gitu loh. Ya pantas saja ini ngatur Tuhan. Tapi bagi jiwa-jiwa yang sudah bertauhid, sudah menyatu dengan Tuhan, maka dia nggak akan minta macam-macam kok. Karena apa? Jiwa ini sudah mempunyai rasa puas. Apakah ada orang yang puas itu kemudian minta macam-macam? Ketika masih minta macam-macam, dipastikan dia masih ada di dimensi identitas atau ego. Pasti merasa puas, cukup, semua sudah berlimpah, nggak ada yang lebih atau kurang gitu. Nah ini yang sebenarnya kalau kita itu paham seperti ini, cara kita menjalankan hidup tidak lagi ditentukan oleh yang namanya, wah harus berusaha cara gini. Oh kalau ada orang melakukan ini, ya kamu sikapi dengan cara seperti ini. Dalam arti nanti teknik lagi yang dihadirkan. Kamu harus menyadari bahwa dia itu tidak bisa dikendalikan. Kamu harus bisa mengendalikan ke diri kamu sendiri. Tapi siapa yang mengendalikan itu masih belum dijelaskan, bahwa perlu kita sadari ada ego yang juga bisa mengendalikan. Dalam arti melakukan suatu kebaikan, tapi tetap dia hadir dengan kualitas kesadaran jiwa sebagai ego. Nah ini yang akhirnya jadi nggak merubah keadaannya apapun juga gitu, sama aja. Mungkin bisa aja dia dapat harta, dapat kedudukan, dapat apapun juga. Tapi seperti yang Bang Yan alami,
muncul suatu rasa penuh yang kosong gitu loh. Yang nggak ada arti, yang nggak ada makna gitu. Nggak ada maknanya. Iya. Nah, itu kan akhirnya ya kalau nggak bisa sadar sampai ke situ, kita ngejar terus tuh. Maka laku nanti yang namanya teknik-teknik dengan belajar money magnet, manifestasi. Sebenarnya kalau kita sudah iya, apalagi perdukunan itu yang lebih ini lagi, Bang, lebih gelap lagi ya. Sebenarnya dengan kita bertauhid tadi, kita udah langsung jadi money magnet di situ. Lu secara kualitas frekuensi emosinya aja udah tinggi, satu step menuju pencerahan. Apa nggak bisa narik itu? Nggak usah dipakein teknik-teknik. Otomatis. Makanya di Islam juga nggak pernah diajarin gitu loh, money magnet, manifestasi. Ya, ini juga mungkin ada manfaatnya juga, tapi hati-hati dengan keterjebakannya. Maka nanti yang namanya manifestasi yang sebenarnya sepanjang hidup kita ini adalah manifestasi. Tapi siapa yang bermanifestasi? Ya yang satu itu gitu loh. Yang meliputi. Nah, di sini baru kita bisa bersetuju dengan yang namanya manifestasi. Kalau kita terus mengutamakan yang namanya manifestasi ini dengan perspektif bahwa ada ego yang bisa menentukan, yang nggak beda dengan yang tadi disampaikan oleh Mbak Nesica tentang berdoa. Pengennya menentukan. Doa itu kan esensinya perkataan dan perbuatan. Di mana doa itu mensyaratkan orang yang berdoa berpartisipasi untuk mewujudkannya. Ya. Ya, jadi kalau misalkan kita pakai teknik-teknik itu, kemudian ya apapun juga termasuk ketika kita belajar tentang energi, tujuannya untuk apa? Oh, kita pengennya hidupnya nyaman-nyaman aja terus. Hati-hati, ini belum selesai pengetahuannya. Karena apa? Masih ada tahap-tahap di mana sebenarnya jiwa ini perlu menyatu dulu dengan apa yang diciptakan sehingga kemudian dia menyatu dengan penciptanya. Nah, kalau nggak bisa begitu ya udah, akhirnya nanti jadilah sesuatu yang tanpa kita sadari kita sudah bergantung pada ciptaannya, yaitu walaupun bukan bentuknya materi tapi kenyamanan, keamanan, ketenangan. Susah kita kalau ada di dalam kondisi itu terus-menerus, pasti diingatkan dengan yang namanya masalah. Nanti akhirnya udah nyaman, sekarang anjlok lagi, semakin dalam lagi, akhirnya cari lagi guru baru. Wah, udah nggak mempan nih energinya dari guru ini. Wah, cari lagi nih teknik yang baru. Terus begitu akan terus begitu kalau tidak terus nggak akan bisa. Makanya sebenarnya kalau jadi ini agak ngomongnya agak ini sedikit dalam host. Jadi kalau kita itu kan sebenarnya kalau kita perhatikan atau kita pelajari bahwa sebenarnya diri kita itu semua kan sudah beriman pada yang batin gitu kan. Jadi yang zahir ini beriman pada yang batin. Jadi sebenarnya makanya kalau kita merasa bahwa kita yang kuat, kita yang pintar, kita yang mata kita yang bisa tajam melihat, berbicara segala macam. Nah, itu akan membuat kita semakin jauh. Tapi ketika kita menyadari dengan kesadaran ilahi itu bahwa semua kita itu digerakkan dari yang dalam, dari yang batin. Siapakah yang batin gitu kan? Nah, itu kalau yang Muslim, agama Islam kan ada tuh di Al-Hadid ayat 3 gitu kan. Nah, nanti kita kembali lagi ke sana. Jadi ibaratnya tubuh kita ini kayak apa ya? Kayak penjara ataupun cangkang gitu kan. Jadi imamnya siapa? Ya yang dalam, yang batin. Nah, ketika kita mengembalikan itu semua, kita dengan kesadaran ilahi, maksudnya kita berproses ya, kita ini semua berproses gitu kan. Ketika kita sudah pelan-pelan bersyukur gitu kan, dengan oh iya, kita ini ternyata saya ini buta gitu kan. Ini kalau di Al-Quran kan semua ada ya, yang disebutkan di ayat 46. Bukan mata yang itu, tapi mata hati. Nah, jadi kita melihat itu dengan mata secara batin, itu ya kalau kita ngomongnya gitu, secara batin. Jadi kita melihat dengan batin gitu kan.
mendengar dengan batin, siapa yang berbicara, siapa yang Tapi melihat. Iya. nah, Itu karena kita akan kemudian bisa, tapi ketika kita banyak cuman benar korbannya istilahnya zaman tuh mengembalikan, usianya kita nggak paham kan apa yang 500 dikembalikan, juta, karena memang keterbatasan kita ya sedangkan di belajar. Saya Palestina juga tuh kan matian di masih luar dalam saya proses 10 belajar, ribu semua itu ya belajar. usianya. Tapi ketika kita Iya. Korban, mengetahui bahwa tubuh kita ini tapi sebenarnya dunia hanya kan berbicara kenapa? seperti Karena sesama boneka Islam, atau mannequin yang tinggal tapi dikasih Islam chip beda gitu aliran, kan. ini Chipnya aliran itu Iya. yang KKB batin jadi gitu kan. aliran Kalau chipnya Iya. ini kita tutup aliran gitu kan, Sunni kita non Lubis. berpegang pada mannequinnya, hancur kita. Nah, selama Betul. ini yang tidak ada kesadaran itu karena kita merasa kesadaran keakuan diri yang muncul. Betul, Nah, betul. si yang fisik itu ya ataupun si batin ini kita tutup gitu kan. Jadi Nah, menutup, makanya ya menutup batin sendiri ya, iya. iya Iya. itu Bunda. Jadi makanya ya kita semua berproses ya. Ketika kita menghidupkan Iya, dia, kita mati si jasad ini yang mati. Kalau orang banyak yang bilang matikan Hmm. iya, dirimu itu sebenarnya gitu. Jadi kita Iya. berpedoman pada yang dalam. Mungkin kalau kita mau agak ini ngomong si ruh lah ya gitu kan. Karena Iya. tubuh kita ini nggak akan ada apa-apanya ketika tidak ada ruhnya gitu kan. Iya, Nah, si betul. ruh ini memerlukan tempat untuk mengekspresikan gitu kan. Jadi Iya. kita tidak bisa tahu ada ruh ini ketika nggak ada jasad. Benar. Makanya Allah itu menciptakan semua berpasang-pasangan sampai di alam ke Hadramut semesta ini itu selalu ada dualisme. karena Maksudnya itu lahir dan kesempurnaan mati. itu juga di situ. Nah itu Iya. Bunda, baik, jelek, malam, siang gitu-gitu. Jadi jahat, Bang Jan tadi jahat, baik itu Sebenarnya untuk saling apa, jadi Nggak ya kayak gitu apa-apa, ya Bang. kita semua iya, Bang Yan mah udah ini apa ya Iya. mendeklar dirinya penjahat, jadi dia nggak tersinggung Udah kalau kemas ya, dia Bang? tapi penjahat. nggak apa-apa Bang. Ya, loh, tapi iya. bener loh Bang, justru nanti kita Hadir jadi bagian gini ya. dari situ. karena Iya. Iya, jadi dari nanti awal gini, ya, apa kita ada satu satu saat Buddha tuh kita berapa bersyukur Iya. bersyukur Kan kalau dikasih umat pengalaman Indonesia, seperti itu yang menjadikan kita Iya. atau saya seperti yang sekarang gitu loh Bang ya. Kalau nggak dikasih Iya. begitu mungkin Bang ya Betul. santai-santai aja sekarang gitu Iya, kan ya, betul. merasa yang Itulah yang gila-gila. dibilang sama Bang Yan gitu loh. Bahwa dia tidak menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dalam arti, ya dia tahu bahwa itu kesalahan. Tapi Bang Yan tuh bisa melihat ini sebagai perjalanan yang akhirnya mempertemukan Bang Yan dengan saya gitu loh. Nah, kebanyakan orang tuh dia dipenggal di situ, Boleh "Aduh, saya disesali, salah." Bang. kirim orang udah habis Gitu. berarti. Mm-mm. Ya, Gitu. kalau Jadi- kita terus aja menyesali sampai di sana, berarti kan kita di situ kalau mau ibarat katanya mau apa kayak kura-kura dalam tempurung gitu, terus merenungi segala macam, tapi tidak ada perubahannya, tadi tidak ada pergerakannya, buat apa gitu? Karena kita mau menyesal Iya. diri, menangis sampai gimana, terpuruk segala macam. Kalau tidak ada pergerakan untuk maju ke depannya, untuk kebaikan, semua tadi sebenarnya apapun itu untuk kebaikan, baik itu jalannya di jalan yang kita lalui itu baik ataupun salah, itu sebenarnya ketika orang itu mau berpikir menggunakan akalnya, dia pasti akan menuju ke jalan yang lurus itu tadi, Bang. Jadi jangan, makanya Iya, kenapa Allah itu maha pemaaf gitu ya. Nah, karena tidak menutup siapapun yang mau bertobat, ibarat katanya seperti itu ya, atau mau berubah gitu untuk kebaikannya dirinya sendiri sebenarnya. Karena apa yang kita butuhkan gitu, apa yang kita butuhkan di sini gitu kan. Nah seperti itu sebenarnya, apapun yang di apa yang sudah diberi, semua yang baik di dalam diri kita ataupun secara jasad kita ataupun di luar diri kita, itu sebenarnya tinggal kita menikmati gitu sebagai rasa Iya. syukur kita gitu untuk kelangsungan kita semua sebenarnya gitu. Iya, iya. Semua Jadi juga gini ya. apapun ilmu apapun itu, baik secara material atau imaterial yang kita dapati dalam bentuk konsep segala macamnya, ketika kita kaji tetap semua itu dipraktekkan, itulah nyatanya gitu. Dipraktekkan dalam nyata itu menjadi kenyataan diri, yang kebenaran diri yang sejati itu kita tuh seperti itu ya, bersyukurlah gitu. Tapi bukan berarti kita itu apa ya menjudge diri seperti ini ya. Kalau tidak ada perubahan untuk kita sendiri, ya buat apa gitu. Makanya kan ada juga kan nasib itu ya, kalau bukan
orang atau golongannya sendiri yang mengubah nasib itu ya tidak akan berubah seperti itu. Dilanjut. Ya, ya. Jadi Mungkin host, maaf host, kenapa? itu ada pertanyaan dari Bang Aris gitu kan. Mau dibahas dulu bagaimana cara mengosongkan jiwa gitu. Ya sebenarnya ada Ya, caranya, ya. tapi monggo lah host coba menurut host Ya, gimana? sebenarnya Sebentar ya. kan Izin ya. Bunda. Ya, Sebenarnya gini ya, kalau untuk mengosongkan diri minimal memaafkan diri sendiri atau membuat diri sendiri happy dulu ya, dengan senyumin diri aja dulu. Kita dengan senyum gitu ya, kita itu berusaha membuka diri sebenarnya, itu untuk membuka apa namanya, oh ya, kerelaan. Kita kan harus rela kalau mau menerima apa, kalau jadi kalau kita ada kerelaan gitu ya, dengan senyum diri aja itu udah membuka sedikitnya pintunya untuk terbuka sedikit. Ini Nanti kelamaan nanti tinggal ada usaha segala macamnya. Dilanjut. Izin gini, Bang. gini. Jadi Pas lu bangun, sebentar Bang Yan, ini mumpung ini. Iya, lanjut. Jadi gini, Mbak Evi ya, Teh Evi ya. Ya. Betul bahwa senyum itu ada mengantuk, ada baik. Kemudian kita yang namanya mungkin berserah diri, ikhlas atau apa itu baik. Cuman kembali lagi, yang baik-baik ini jangan kemudian akhirnya kita utamakan, tapi kita akhirnya melupakan proses apa namanya, merubah unsur yang esensinya tadi gitu loh. Dalam arti gini, jangan sampai nanti ada pemaksaan kita harus senyum. Nanti kita masuk lagi ke teori apa namanya, ya munafik afirmasi. lagi nanti jadi Masuk lagi ke teori afirmasi, kita senyum. Tapi di sini nggak pernah lepas gitu loh. Ya, itu sebenarnya kan kita juga ada rasa, ya kan, ada rasa, ada untuk kita ingin menjadi baik. Tapi memang semuanya itu harus jujur pada diri sendiri. Kita kan itu. kita juga nggak boleh munafik, karena apa? Kita harus jadi diri sendiri kok memang. Nah itu betul. Jadi gini, kalau secara konsep ya maaf ya, secara pembelajaran atau edukasi gitu kan, bagaimana kita mengosongkan ini secara edukasi ya, monggo aplikasinya kan masing-masing ya, mau seperti apa, kita kembalikan semuanya kepada sang sumber. Maaf, kita kalau mengetahui, kalau yang memang pernah orang Islam, agama Islam kan mempelajari yang namanya sifat ma'ani ya, kudrat, iradat, ilmu, hayat, basar, kalam, itu kan semua artinya tahu. Itu kita kembalikan. Kalau saya setiap harinya mau bangun tidur, saya kembalikan. La qadirun bihaqi, la qadirun, la muridun, la alimun, la hayun, la basirun, la sami'un, la mutakalimun bihaqiqat illallah. La mawujud bihaqiqat illallah. Jadi semuanya itu punya Allah dan tidak ada satupun yang berbentuk atau wujud itu adalah kecuali Dia. Itu dikembalikan. Memang terasa di awal itu berat gitu kan. Karena kita juga, karena kan semua nanti terkoneknya dengan rasa gitu. Tapi lama-lama, karena gini ya Bang Ari ya, maaf ya dengan teman-teman semua, ketika kita sudah ada ketertarikan untuk mempelajari tentang sang sumber itu sebenarnya sudah ada celah di situ gitu kan. Itu kita harus bersyukur gitu loh. Daripada kita kufur, tertutup sama sekali. Tapi ketika kita mau mendengarkan aja gitu kan, minimal mendengarkan aja gitu. Nah nanti mungkin kelanjutannya ya monggo dengan proses masing-masing. Tapi saya bilang ketika satu ada dilema di diri, ada pertanyaan kok saya begini, itu sudah bagus, sudah alhamdulillah. Dilanjutkan dengan kita mau mendengarkan si A, si B, si C. Tinggal cocok apa tidaknya aja kan gitu nanti. Cara itu banyak ya, cara yang A, B, C. Ya monggo masing-masing cocoknya yang mana. Kembalinya tujuan kita sudah tahu gitu kan. Nah, caranya banyak macam-macam gitu kan. Kayak gitu. Iya. Benar. Ya monggo gitu berproses masing-masing gitu. Gitu sih. Iya. Gimana Bang Ini ya?
menanggapi kata Umi tadi kan kalau harus itu lebih cenderung terpaksa ya. Tetapi kalau misalnya memang dia itu tidak dibarengi dengan kesadaran dirinya gitu ya, akan kebutuhan dirinya, kata harus itu pasti seolah-olah itu mendoktrin kita untuk menjadi terpaksa gitu ya. Tetapi ketika kata harus itu menjadi satu motivasi bahwa kita itu harus menjadi diri kita sendiri, harus lebih ya pokoknya kebaikan diri kita sendiri gitu ya, itu jadi motivasi, bukan suatu hal apa ya, keterpaksaan yang memang munafik gitu ya gitu, tetapi lebih kepada motivasi lah seperti itu. Karena ya banyak juga yang datang motivasi ini dari luar, tapi ketika diri kitanya sendiri tidak bisa memotivasi diri, tetap itu semua adalah nol, tidak akan ada kemajuan untuk kitanya gitu kalau kitanya otomatis itu ya. Lanjut, Silakan Bang Yan dulu, nanti langsung saya lanjut. Sedikit menambahkan sedikit hal sama Mbak Evi. Maaf, kenapa saya menyampaikan seperti itu Mbak Evi? Karena gini loh, ketika kita kalau memotivasi tentang diri kita sendiri, Bunda Nesian, Bunda sepakat. bukan maksudnya gini. Satu. Ini warning ya, warning maksudnya kalau saya gitu kan. Jadi kita harus sangat hati-hati, jangan sampai kita menimbulkan keegoan, keakuan diri. Nah, karena yang tidak dimauin gitu. Jadi gini, Allah itu kan dia maha cemburu gitu kan. Jadi kalau kita diri dia ahad, wahid, hanya dia. Nah, yang ditakutkan kalau kita diri sendiri tapi tidak kita mengenal asal usul kita, akhirnya yang timbul apa, ego diri dan keakuan diri gitu loh Bunda. Iya betul Gitu ya, kecuali kalau kita sudah paham ya monggo caranya segitu ya. Lanjut Bang ya. Ya sepakat sih kalau untuk apa yang disampaikan sama Bunda Nesian. Ya tadi Bunda hanya menanggapi typing yang di bawah dari Umi gitu ya, tentang harus aja, itu aja tentang kata harus, bukan menanggapi dari Bunda Nesian. Kalau untuk apa yang disampaikan Bunda Nesian itu Bunda sepakat, karena memang itu udah jelas ada dasarnya gitu. Lanjut Bang Yan, silakan Bang Yan. Itulah Bang, saya rasa mungkin bagian dari keteraturan kemarin. Coba deh kita langsung interaksi gitu ya. Banyak ustadz-ustazah ini kita dengarkan perspektif masing-masing, saran, nasihat, begitu kan. Terima kasih. Saya juga dapat guru banyak ini jadi Bang. Masya Allah. Terus begini, bukannya saya itu mau mendahului Bang Ari, apakah di antara kita ini sudah jadi hamba penyaksi dari Bang Ari? Enggak, itu dulu. Sehingga mungkin kita kalau sudah jadi penyaksi ikut, karena begini Bang, saya bilang teman-teman ke Bang Ari itu, kalau saya mau ikut dan saya nggak mau tanggung-tanggung, karena tujuan saya harus ada hasil gitu loh. Nah sehingga dalam hal ini saya rasa kalau apapun pendapat kita itu memang benar dan dibenarkan, yang belum jadi penyaksi, yang mau jadi hamba, yuk mari kita jadi penyaksi. Itu biar kita sama merasakan. Nah, terus saya lihat lagi tadi tapping-tappingan Bang, kayaknya mereka minat untuk membuat komunitas. Saya rasa komunitas itu mungkin lebih untuk menambah apa ya, ilmu dari teman-teman yang tadi. Kan kalau Bang Ari kan hadisnya sedikit-sedikit nih, atau baca apanya tuh sudah. Kalau ini kan rame Bang. Oh sumbernya ini, oh sumbernya ini. Jadi mungkin kalau ada nanti komunitas, lebih memperkaya diri kita untuk menambah lebih mudahnya jalan ke sana gitu loh Bang. Jadi bagi saya itu Bang, cuma saran bagi teman-teman yang ini banyak loh Bang
yang ikut nih 100 lebih ya, 120-an ya. Mungkin ada beberapa yang belum ikut. Yuk kita ikut, yuk kita jalani. Karena kalau kita sudah jalan, bagi saya harus ada hasil. Semoga itu menjadi tuntunan bagi kita untuk mengosongkan diri dan pulang dengan tenang gitu Bang ya. Mungkin itu saja dulu. Oke. Terima kasih Bang Yan. Jadi gini ya, kembali lagi, saya selalu menggunakan suatu frame di dalam menjalankan kehidupan ini tadi ya. Yang namanya teknik itu perlu kita pelajari. Yang namanya syariat itu yang memang perlu juga kita pelajari. Tapi bagaimana ini teraplikasikan, kita harus sadar dulu hadir sebagai apa gitu loh. Makanya tadi mungkin Umi mengatakan tidak ada harus-harus itu, hati-hati. Yang harus ini siapa gitu yang berbicara harus ini? Apakah ada identitas yang mewujud di dalam ego lalu kemudian dia terpengaruh oleh suatu pemahaman bahwa ini adalah baik dan inilah yang harus terjadi gitu loh. Nanti ketika tidak terjadi akhirnya kita terjebak di dalam suatu pemahaman atau pemaknaan perjalanan hidup atau peristiwa di mana ini adalah sesuatu yang oke, ini salah. Saya cari lagi caranya gimana gitu loh, yang harus ini gitu loh. Nah ini sebenarnya, tapi kalau harus yang ditimbulkan ketika jiwa ini sudah tadi melepaskan identitasnya, tidak dikuasai oleh identitas sehingga kemudian dia bisa bertauhid gitu dengan kedamaiannya, maka kata harus ini menjadi suatu dorongan motivasi di dalam diri yang tanpa menggenggam, yang tidak ingin menentukan gitu loh. Apakah ini akan terjadi pada saat ini? Oh enggak, ya udah. Ternyata saya jadi orang jahat dulu. Ya udah jahat dulu gitu loh. Bukan seperti kita membiarkan diri jadi penjahat, enggak. Tapi pada kenyataannya takdir itu sudah berbunyi. Bunyinya apa? Saya jadi penjahat. Kenapa saya jadi penjahat? Saya melakukan kesalahan. Saya menyakiti orang lain. Apakah itu kita bisa terima dulu atau justru kita melihat ini sebagai ini harusnya saya nggak begitu. Nah ini yang poin yang perlu kita sadari ya, kehati-hatian kita, eling lan waspodonya ini nih, perlu kita jalankan diri kita itu tadi tahapannya. Hadir dulu dengan kedamaian, jiwa yang bisa menjadi hamba sehingga diperjalankan, maka apapun juga nanti akan beres sebenarnya. Tapi kalau kita di awal aja udah terjebak dengan suatu teknik, harusnya gini, harusnya gitu, harus terjadi. Betul bahwa sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat. Tapi kalau bermanfaatnya manusia ketika jiwanya belum bertauhid, ya udah aja. Bagi saya mah melihatnya sesederhana itu. Karena nanti teknik-teknik itu akan dipilihkan oleh yang maha tahu ini, mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak perlu kita lakukan. Maka yang tadi yang saya bilang harus ketika jiwa sudah bertauhid itu hanya perasaan dorongan untuk semangat melakukan, tapi selalu diliputi oleh rasa puas sehingga ketika tidak terjadi pun itu bukan masalah. Artinya dia harus menjalani kegagalan sebagai bagian dari perjalanan yang dimana si hamba ini diperjalankan oleh Tuhan. Jadi di situ ada berserah diri yang bukan dibuat-buat, bukan diharus-harus, bukan ya istilahnya semua itu menjadi sesuatu yang kita genggam bentuk kebaikannya yang justru nantinya bertentangan dengan apa yang dihadirkan oleh Tuhan. Ya lanjut dulu, ada yang kirim barang. Silakan. Iya, seperti Bang Ari tadi bilang ya benar. Jadi memang ya tidak semudah kita ngomong sebenarnya, tapi apapun yang kita terima, yang kita dengar, yang kita baca, ataupun kita belajar dari seorang guru ataupun yang memang memahami tentang ilmu tauhid, itu gak akan jadi kalau kita tidak bisa mengaplikasikan di diri kita gitu kan. Semua itu konsep gitu kan. Tapi ibaratnya kita menerima resep masakan, kita hafalin itu, oh ini berapa gram sampai hatam itu. Tapi nggak pernah praktek bikin gitu kan. Apalagi setelah bikin nggak pernah kau rasakan, atau nggak dapat rasanya kan gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang apa namanya Tuhan, itu kan mainnya akhirnya dirasa, baik itu rasa yang bisa diindra, rasa secara batin ataupun rasa secara zahir kan gitu.
Intinya kalau saya bilang gini, ketika kita memang tadi satu memang sudah ada keinginan atau diperdengarkan dan kita ada keinginan untuk itu pasti nanti dibukakan. Caranya seperti apa ya dia yang milihkan. Benar itu host, benar. Jadi maaf kalau Ya, di ya. kami itu bilangnya zikir. Zikir apapun nanti juga akan dipilihkan gitu kan. Karena sebenarnya Betul. ya dia sendiri yang memilih untuk dirinya sendiri kan sebenarnya kan gitu ya. Kita ini kan Benar, seolah-olah benar. gitu kan. Ya, nanti Iya. pemahaman pun ketika makanya saya bilang tadi ketika ada dilema, ketika kita mau mendengarkan atau oh kok saya begini A B C itu nanti kita akan semakin terus dipahamkan dengan cara apapun gitu nggak tahu lah caranya dia Mm-mm. tiap orang pasti berbeda terus itu Betul. karena apa dia itu kan maha cemburu gitu kan dia paling senang kalau umpamanya istilahnya gini kalau kita ngobrolin tentang dia terus yang dalam arti dalam tanda kutip memang tentang dia ya bukan yang dalam arti untuk diperdebatkan apa tapi memang kita butuh gitu kan butuh satu kebutuhan itu akan Iya. terus dikasih pemahaman melalui ini Iya. semua dibukakan karena ilmu siapa yang punya ilmu ya dia makanya kita benar-benar Iya. bodoh kita buta kita Betul. tuli gitu tapi nanti Benar. benar Masya Allah gitu kan jadi pahamkan percaya itu bukan percaya lagi Iya. yakin gitu kan gitu aja Ya ya kan ya yang sering saya bilang kan itu deh begini ya Mbak Masya Nesi Allah ya. Ketika dan ya apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya. Nah, kan Tuhan membacakan ayatnya kan dalam bentuk kehidupan ini peristiwa. Terhadirkanlah jiwa yang lalai ya seperti Bang Yan misalkan ya. Jadilah dia penjahat. Tapi kan dia ya tidak kemudian mengatakan bahwa ini ayat yang salah, makanya dia bisa ketemu sama saya. Kenapa? Karena dia tidak melihat atau mengkoreksi bahwa jahatnya saya waktu itu harusnya saya baik. Nggak ada kata-kata itu gitu loh. Jadi dia cuman oke ngalir aja. Saya udah jahat, saya kok dorongannya, tapi saya merasa penuh, saya perlu mengosongkan. Nah itu akhirnya dikasih tahu. Ikutilah bacaannya ketika ya dia mengamini perjalanan hidupnya, menyetujui bahwa dia sudah di ya perjalanan tersebut, dia akan diarahkan gitu loh. iya Begini perubahannya, begini. Jadi dia tidak main kontrol sendiri. Saya harus jadi baik seperti apa, enggak tapi dia mengikuti arahannya iya tadi, arusnya tadi. Disitulah tauhidnya terjadi. Antara ciptaan dan pencipta sudah menyatu. Tidak ada lagi dia yang dibantah dari ciptaan-ciptaannya. Semua dia lihat sebagai kebesaran Tuhan. Saya harus salah waktu itu. Kalau saya nggak salah, saya nggak akan bisa jadi menemukan suatu pengetahuan yang membuka seperti sekarang ini. Karena udah puas buat apa? Orang-orang yang udah kaya, udah punya apa namanya keyakinan dengan sholat puasanya itu udah benar karena terbukti dengan kekayaannya. Dia mencoba menutupi ketidaknyamanannya dengan afirmasi-afirmasi. Gak akan dia nyari pengetahuan-pengetahuan yang lebih dalam. Gak perlu. Yang penting kenyamanan udah dapat gitu. Ya kan gak akan berproses. Tapi ini kan beda. Dia terima bahwa saya salah. Makanya saya tadi juga bilang, saya di sini juga hadir siap salah. Gak apa-apa. Bukan membiarkan ya, bukan membiarkan, bukan. Dalam arti saya mencoba berusaha baik dengan apa yang dihadirkan Tuhan melalui pikiran saya, aliran pengetahuannya. Mungkin nanti ada yang tidak setuju dan kemudian saya menjadi salah. Bisa jadi memang saya secara nyata itu salah pengetahuan. Tapi saya siap. Oh, Ah, Assalamualaikum. Bah, halo, Pak. bah, ada tutukaran teh, Kitan. Saya kita mana teh? Mm-mm. Udah jodoh orang Genteng. Belum, Bang. Jadi sarwan lah. Sudah tadi anu kae, Pak RT kereda. Hmm. Boleh kae. Mm-mm. Punya kau orang sarwan lah. Punya kae tuh. Banjir. Di mana banjir? Di orang makanannya toh. Di bawahnya. Separuh banjir, separuh kada. Alhamdulillah malah. Ya, dua. Makan apa tuh makan? Nasi soto bener ya, soto. Udah tadi lagi juga nah. Hujan juga masih lagi masih. Kesaram.
Eh, Dia belum datang lagi. Iyalah, Assalamualaikum. eh. Ada kelapangan dada. Kan loh. Bukan berarti kita membiarkan kejahatan itu terus tampil, bukan. Tapi kita terima dulu, ini bagian perjalanan yang harus hadir gitu loh. Jadi jangan salah paham seolah-olah kita jadi apatis, seolah-olah kita membiarkan keburukan. Enggak, tapi nanti perbaikan suatu keadaan, kita kembali dulu kepada yang punya kebaikan, agar kemudian kebaikan kita bukan karena kita, tapi karena dia gitu kan. Jadi kan enak pemahamannya. Jadi tetap ada perbaikan, tapi dalam koridor wa inna ilaihi rojiun gitu loh. Rojiun. Ya, makanya kan kalau ya maaf ya, kalau bukan saya mengajari, tapi kita sharing lah kalau saya bilang. Makanya kalau kita berbicara tentang Islam itu bukan agama Islam gitu loh. Yang di Bukan Al-Quran itu identitas. juga bukan agama Islam. Ya, bukan identitas ataupun bukan tata cara atau ritual gitu. Tapi Islam itu kan artinya aslamu salimus, Damai. selamat dan bahagia gitu kan. Tunduk, patuh, damai, tenang, bla 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 gitu kan. Berserah diri. Nah, itu dihubungkan juga dengan sholat. Ya, sholat itu juga yang di Al-Quran itu kan memang tidak disebutkan sholat 5 waktu, malah setiap saat. Jadi masuklah secara ke dalam Islam secara kafah di Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Secara kafah. Nah, maksudnya jadi memahami secara bukan hanya tata cara gitu kan, tapi bagaimana sholat itu terkoneksi dengan sang sumber gitu kan, terhubung Betul. setiap saat. Jadi kita ngobrol ini aja gitu kan, ngobrol ini kita tahu bahwa Sholat ini. kita ini diperjalankan untuk ngobrol sholat, ya. Jadi Sholat kita. di hati kita, ya di hati kita itu, makanya kalau ada pembelajaran bahwa asma Allah itu adanya di kolbu gitu kan. Kalau af'al itu adanya di tubuh gitu kan. Kalau sifat Iya. itu adanya maaf di ruh. Nah, jadi setiap hari, setiap saat, setiap detik, kalau kita terkoneksi dengan dia, kita sudah sholat, gitu kan. Iya. Bukan gerakan sholat ya, tapi pengertian dari kata sholat, gitu. Itu sih. Iya. Masya Saya Allah. sepakat sama Lesian. Pokoknya Itu tenang yang kalau apa ya, itu loh Bunda yang bikin apapun ya, maaf, gerak mungkin yang tidak Iya. kita suka terjadi di kehidupan kita. Jadi kita sudah nggak terpengaruh gitu. Ibaratnya, oh ya sudah tahu dia juga diproses, kita juga diproses. Jadi bagaimana penerimaan kita yang berserah itu la haula wala quwata illa billah itu gitu kan. Berserah itu ya meniadakan diri kita sebenarnya, meniadakan keakuan diriku gitu kan. Kita Ya. tahu bahwa Iya. kita ini diadakan kan gitu. Gitu. Iya. Jadi Lanjut, sholat itu host, kan memang Bang. sekedar dibatasi oleh 5 waktu saja, tapi 24 jam kita itu sholat ini. Kalau kita Iya, kaji gitu betul. ya. Iya. Betul. Jangan hanya dibatasi ngalir. oleh 5 waktu saja. Iya. Oh, tidur aja kita, tidur aja tubuh kita sholat loh Bunda. Tidur aja, Betul, tidur ya. aja tubuh kita, darah kita, jantung kita, nafas kita, semuanya sholat terhubung. Siapa yang ngatur itu semua? Coba kalau dipikir. Iya, iya. Nah, sholat Iya, itu Masya yang Allah. seperti jam itu. Iya. Mantap, mantap. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, mungkin pembicaraan kita nanti kita sambung lagi karena nanti sebentar lagi saya mau ada janji untuk privat ya dengan istrinya Bang Yan. Iya. Jadi Bang Yan ini Iya, luar biasa. semangat, memang semangat teman-teman. Bang ya, semangat. Dia bawa Ya Allah. sekeluarga, dibawa semua, Mantap, ayo belajar kita gitu loh. Ya, ya insya Ya. Allah ini Yang jadi penting role model memang juga. mengkosongkan. Iya, Iya, betul, mengosongkan. betul. Jadi Kita kembali mengosongkan. kepada orbitnya gitu. Iya. Dan Iya, itu iya, apa iya. ya? Semuanya. Ya memang tidak semudah kita ngomong ya host ya. Masya Allah. Benar, benar. Tapi sudah Benar, ada benar. keinginan, Masya Allah itu. Sudah ada keinginan, itu loh, sudah ada dibukakan di kita. Tinggal kita mau ambil, kalau orang bilang ada hidayah, ada inayahnya enggak gitu kan. Inayah Iya. itu usahanya gitu kan. Hidayah udah Iya. diberi tuh gitu kan. Iya.
gitu ya. Iya, sebenarnya Ya, semangat ya selalu. kesulitan-kesulitan juga hidayah. Semua pada esensinya hakikatnya sebenarnya hidayah. Nggak ada yang bukan hidayah, karena Apapun semua sih. menunjuk kepada dia gitu loh. Nah itu kan hidayah gitu loh. Nggak ada yang tidak menunjuk kepada dia, cuman karena kita gagal paham, sehingga petunjuk itu akhirnya dibelokkan tidak kepada dia, tapi untuk menunjuk ciptaan-ciptaannya. Tapi ya nggak apa-apa, kembali lagi semua ini perjalanan, tidak ada yang perlu kemudian terlalu disesali secara mendalam. Kita sadari aja bahwa telah terjadi suatu kondisi yang kita hadapi di saat ini dalam bentuk sebuah rasa, dan rasa itu yang kemudian kita saksikan agar semua yang terjadi tidak ada yang sia-sia. Dikatakan tidak sia-sia karena semua itu membawa kita untuk bisa kembali kepadanya. Itu aja mungkin sebagai penutup. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada Ya, salah-salah kata makasih yang ya saya host, sampaikan. maaf. Wabillahi taufiq wal Salah hidayah. kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Aldi. Tetap. Oke, makasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.